Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam takju. Takwa, kreatif, hijau berprestasi. Apa kabar pagi ini anak-anakku kelas 6? Semoga kalian selalu sehat dan juga semangat. Rasanya sudah lama sekali ya belajar di rumah, tetapi kita harus tetap bersemangat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 5 tentang wirausaha ya. Dan mupelnya adalah IPA tentang magnet. Oke, kita belajar dulu tentang bentuk magnet. Magnet berdasarkan bentuknya ada yang berbentuk batang, ada juga yang berbentuk ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk silinder atau tabung, ada juga yang berbentuk magnet ladam ya. Ada juga yang berbentuk jarum atau disebut magnet jarum. Sebenarnya masih ada lagi ya anak-anak, ada magnet U, mirip ya ladam dan juga ada magnet lingkaran. Oke. Di gambar ini, bentuk magnet ini ada tulisan, ada U dan S di setiap ujungnya. Apa sih sebenarnya U dan S ini? U dan S ini adalah menggambarkan kutub magnet ya. U itu utara, S itu selatan. Jadi setiap magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ini adalah bagian yang terkuat dari sebuah magnet ya. Oke, magnet itu ada magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet buatan itu tentunya dibuat oleh manusia dengan berbagai cara. Cara pembuatan magnet ada 3. Yang pertama adalah dengan cara gosokan. Yang kedua dengan cara aliran arus listrik atau elektromagnet. Dan yang ketiga adalah dengan cara induksi. Ini adalah cara membuat magnet dengan menggosokkan magnet tetap. Besi atau baja dapat dibuat magnet antara lain dengan cara menggosokkan ujung magnet tetap di sepanjang batang besi ke satu arah ya, jadi tidak boleh bergosok gosok kanan, gosok kiri tidak boleh, tetapi satu arah. Ya, ini ikuti tanda panahnya. Jadi besi ini akan menjadi magnet. Yang kedua dengan cara aliran arus listrik atau elektromagnet. Caranya adalah dengan meliliti paku ini dengan lilitan tembaga ya. Setelah itu dihubungkan dengan sumber arus listrik. Di sini adalah baterai. Ketika beberapa waktu sudah dihubungkan, maka didekatkan dengan paku-paku kecil. Maka paku-paku kecil ini akan menempel. Nah, berarti sudah menjadi magnet. Yang berikutnya adalah dengan cara induksi atau sering disebut influensi atau imbas. Sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang ditaruh pada statif, maka paku akan menempel pada magnet ini magnetnya ya. Ini benda yang akan ditempel, benda yang akan dibuat magnet. Tidak harus paku ya, misalnya batang besi begitu ya. Setelah itu beberapa saat ditempelkan, maka ketika ujung calon magnet ini didekatkan dengan paku-paku kecil, maka akan menempel. Sudah menjadi magnet baru. Oke. Magnet memiliki sifat-sifat. Apa itu sifat-sifat magnet? Yang pertama memiliki gaya tarik. Yang kedua memiliki 2 buah kutub. Tadi sudah
kita jelaskan di depan bahwa kutubnya ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub ini adalah bagian magnet yang paling kuat ya. Bagaimana dengan sifat kutubnya? Apabila kutub senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Maksudnya bagaimana? Apabila kutub utara didekatkan dengan kutub utara akan tolak-menolak. Sedangkan kutub tidak senama tarik-menarik. Jadi apabila ada kutub magnet yang satu utara, yang satu selatan, dekatkan maka akan terjadi tarik-menarik. Yang berikutnya adalah memiliki gaya yang menembus benda tertentu. Nah, nanti anak-anak bisa praktik di atas kertas misalnya ya, atau di atas kaca, kita berikan beberapa jarum. Lalu anak-anak mengambil magnet dan letakkan di bawahnya. Arahkan magnet ke kanan atau ke kiri, maka jarum atau benda magnetis itu akan mengikuti arah magnet yang kita gerakkan. Oke anak-anak, jangan lupa dicoba itu ya. Yang terakhir adalah magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Nah, guru kasih tahu sekalian ya bahwa yang bisa ditarik magnet disebut benda magnetis. Yang tidak dapat namanya benda non-magnetis. Setelah kamu mencatat sifat magnet, juga silahkan tambahkan pada buku catatan kalian contoh dari benda magnetis dan benda non-magnetis. Oke anak-anak, mari kita yang selanjutnya belajar tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi seberapa kuat ya magnet itu mempengaruhi atau masih menarik benda-benda tertentu, itulah yang namanya medan magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnetnya. Semakin magnet itu kuat, magnet itu bisa menarik benda dengan radius atau jarak tertentu ya. Tapi kalau magnetnya tidak kuat, juga jarak atau radiusnya itu berkurang ya, atau tidak luas. Ya kan kalian juga nanti ini ada praktiknya untuk mengetahui seberapa kuat magnet yang kalian punya. Jika jaraknya makin jauh masih tertarik oleh magnet itu, berarti medan magnetnya cukup luas atau magnetnya cukup kuat gitu ya. Nah, magnet itu ada gunanya. Kita lihat apa saja kegunaan magnet. Yang pertama adalah penunjuk arah mata angin. Biasanya magnet itu dipakai untuk pembuatan kompas ya anak-anak. Biasanya magnet jarum. Yang berikutnya dipasang sebagai penutup pada alat-alat tertentu. Di rumah kalian tentu banyak alat yang menggunakan magnet, misalnya tempat pensil yang kalian punya, tas, kulkas ya, itu biasanya penutupnya ada magnetnya. Yang ketiga dipasang pada ujung obeng. Yang keempat dipasang pada alat elektronik tertentu, misalnya pada speaker, pada telepon, yaitu ada magnetnya sehingga kita memang dilarang atau tidak boleh meletakkan magnet itu pada alat-alat elektronik karena dikhawatirkan akan terjadi tarik-menarik, bisa merusak alat elektronik tersebut ya. Oh iya, satu lagi juga biasanya digunakan pada alat-alat kedokteran. Itu saja dari Bu Guru tentang magnet. Semoga bermanfaat. Silakan kalian catat hal-hal penting yang kalian temukan, kalian perlu untuk
belajar tentang magnet. Itu saja dari Bu Guru. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.